tanah utara Jawa. Kabupaten Brebes tumbuh dengan potensi alam yang luas dan denyut kehidupan yang terus bergerak. Sawah membentang, laut berbisik, dan masyarakat bekerja dalam irama harapan. Namun tak semua sudut menikmati cahaya yang sama. Di balik gemuruh pembangunan, masih ada desa-desa yang tertinggal sunyi, terbatas, dan berjalan lebih lambat dari waktu. Salah satunya adalah Desa Cikuya, sebuah desa dengan kehidupan yang berjalan dalam keterbatasan yang nyata. Akses jalan yang belum memadai membuat mobilitas warga terlambat, menyulitkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Saya petani di sini, Pak. Kalau musim hujan begini, saya kalau pulang itu susah, sering jatuh sama istri saya. Kadang-kadang saya juga nginep, 1 minggu sekali baru pulang. Itu, Pak. Apalagi kalau musim panen begini kan susah jalannya. Yang saya sedih itu kalau masalah biaya transportasinya, Pak. Itu terlalu mahal. Cuman saya mengeluh, Bapak. Ini jalan kayak gini. Setiap hari jalan saya kadang-kadang jatuh di jalan sama istri. Karena jauh tempat saya tanam padi, tanam jagung itu jauh dari sini. Sekarang aja Bapak lihat ke sini, sampai jalannya ke sono-sono. Motor. Keluarnya dari sini nih. Ada 5 orang tuh, 6 orang lagi menjual jagung, tapi biayanya 60.000 satu kantong. Kalau pulang, kalau ada hujan, jalan becek. Pernah kepleset, saya kalau gandong itu jagung apa panenan, sangat susah sekali. Akses jalan ini adalah satu-satunya jalur utama warga untuk membawa hasil panen. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, waktu, dan kesejahteraan petani. Ke kebun ke sana. Jalannya ya ke sana mah rusak gitu. Ke sononya becek-becek. Masih becek yang di itu mah. Flow yang di gunungnya itu kan batu, nggak begitu becek, cuman gitulah gelombang-gelombang gitu. Ada yang jatuh sih. Saya mau ke sawah, jalannya becek, minta cepet dibenerin. Soalnya saya pernah jatuh, supaya cepet-cepet dibetulin. Sebelum dicor, becek juga soalnya rusak kalau musim hujan. Kalau musim itu mah kemarau, bisa nyampe ke sono, ke ujung. Kenapa ya jalannya nggak diperbaiki? Padahal setiap hari sepatunya suka dilepas karena becek, suka banjir dan apalagi suka hujan, jalannya suka rusak. Jalan ini biasanya dilewati untuk anak-anak sekolah. Kalau musim terang, mungkin jalan ini jalan keras berdebu. Tapi kalau misalnya mulai masuk musim hujan, akses jalan ini biasanya becek. Jadi biasanya anak-anak sekolah ini kalau berangkat ke sekolah, kondisi hujan tiap pagi itu becek. Jadi otomatis untuk anak-anak sekolah ini tidak bisa pakai sepatunya, otomatis dilepas karena saking beceknya bisa sampai di atas mata kaki. Jadi kadang kasihan juga, sepatunya kadang kotor. Kalau berangkat sekolah kadang nanti ditegur sama gurunya karena sepatunya kotor. Ini adalah jalan satu-satunya, jalan poros utama warga masyarakat Cikuya untuk membawa hasil pertaniannya, jagung, padi, kemudian pisang dan lain sebagainya. Karena tidak ada jalan lain, sehingga jalan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan warga Cikuya. Karena jalan tersebut adalah kalau sudah hujan, becek, masyarakat sulit. Bahkan roda 2 aja sulit, apalagi roda 4. Warga saya kebanyakan pada pencarian petani, ada sedikit yang PNS, itu guru, kebanyakan itu. Tapi alhamdulillah warga saya itu dari segi kehidupan mungkin
ya ada yang banyak yang masih kurang. Mudah-mudahan dengan adanya ini semakin meningkat perekonomian warga masyarakat Cikuya. Air bersih belum sepenuhnya mudah dijangkau. Sebagian warga harus berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar, air untuk hidup. Kalau musim kemarau kita sangat kekurangan air. Sumur-sumur di sini pada kering, yang ada tinggal yang ini aja satu. Itu juga ngambilnya harus bergantian. Kita harus bangun paling pagi, dari jam 1 pagi sudah banyak yang ngantri. Kalau sampai pagi airnya pada nggak kebagian. Kalau musim kemarau suka nggak ada air di sumur-sumur, suka susah cari airnya. Jadi yang ada air itu cuma di sini. Di sini juga harus bergantian ambil airnya. Harus dari malam-malam. Kalau udah siang ya nggak kebagian air. Susah. Warga di Cikuya itu masalah air kalau musim kemarau itu agak kurang. Kadang-kadang ada yang kering walaupun dalamnya udah 9 meter, itu kadang-kadang ada yang kering. Enggak merasa begitu 9 meter dapat air, enggak. Masih ada yang kurang lah, sekitar 10 meter lebih barangkali. Apalagi masalah air buat di sawah nggak ada sama sekali kalau musim kemarau. Sumber air di sini yang namanya Pangodokan itu, kalau musim hujan sih banyak airnya, tapi kalau musim kemarau tetap kurang itu. Kalau buat warga itu bagus sekali itu ada tampungan air di sini, kan bisa membantu ini. Di sepanjang desa masih berdiri rumah-rumah tidak layak huni, menjadi saksi keteguhan warga yang bertahan dalam kondisi serba terbatas. Saya perasaan di sini hidup saya was-was karena dekat kali ya, kebanjiran terus saya gimana, namanya juga punya anak jualan jagung untuk sehari-hari, rasanya gak punya duit, jualan jagung berapa, batinnya kan cuma 50.000. Saya membantu anak-anak saya supaya anak saya sukses sekolah sampai tamat. Kita sebagai tetangga juga sedih ya, gimana ya lihat kondisi nenek sendirian sebatang kara. Tapi gimana ya lihat kondisi rumahnya, gentengnya pada bocor kalau hujan. Makan ya kita juga paling tetangga biasanya suka ngasih ke dia. Bahkan di beberapa wilayah, cahaya listrik belum menyala, menyisakan malam yang sunyi tanpa penerangan. Saya selama ini melihat kehidupan Ibu Castem, dia itu selama udah puluhan tahun dia tuh hidup tidak memiliki PLN listrik. Jadi selama ini Ibu Castem mengambil listrik dari tetangganya. Jadi selama ini susah gitu untuk itu, nggak ada penerangan. Cucunya belajar juga itu susah. Iya harusnya pakai lilin. Namun di tengah keterbatasan, harapan tak pernah padam. TMMD ke-127, Kodim 0713 Brebes, hadir menjawab doa dan harapan masyarakat Desa Cikuya. Siap mengabdi, membangun infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 13 saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah pelaksanaan TMMD ke-127 di wilayah Kodim Brebes ini tepat sasaran dan mampu menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana kita melaksanakan kegiatan berupa sasaran fisik, yaitu berupa pembangunan jalan panjang 1.500 meter, pengerjaannya ya berupa cor dan pengaspalan yang menghubungkan antara Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo dengan Desa Pamedaran, di mana perekonomian mereka ini selalu memanfaatkan jalan penghubung yang menjadi sasaran fisik dari TMMD Kodim 0713 Brebes, mulai dari pemasaran hasil bumi, hasil rempah-rempah, bahkan mungkin hasil pertanian. Sebelum kita sentuh menjadi sasaran TMMD ini, jalan ini berupa lumpur, dan alhamdulillah kita sudah beberapa hari ini mengerjakan pengecoran. Masyarakat juga banyak yang antusias dan membantu.
Selain itu, TMMD ini juga membangun beberapa rumah tidak layak huni, di mana memang masyarakat yang kita bantu untuk rehab rumah ini memang betul-betul tidak mampu, dan rumah memang betul-betul saya melihat, bahkan saya merasakan terenyuh, di mana seorang ibu, salah satu rumah yang kita rehab ini, saya masuk ke rumahnya, mohon maaf, saya jadi teringat orang tua saya yang tinggal sendiri, anak-anaknya tidak ada, dengan rumah apa adanya. Jadi alhamdulillah saat ini sedang berjalan, semoga bermanfaat untuk ibu itu, apalagi saya lihat ibu itu kondisi sakit cerita. Kemudian sasaran fisik berikutnya berupa pembangunan MCK untuk masyarakat di beberapa titik, sehingga yang selama ini mungkin masyarakat ada beberapa yang mungkin buang hajat ke sungai bisa memanfaatkan MCK yang kita buat. Kemudian sasaran fisik berikutnya berupa instalasi listrik kepada beberapa masyarakat memang yang membutuhkan. Selama ini mereka kita lihat hanya menggunakan penerangan berupa lilin, anaknya belajar kita lihat cuma pakai lilin. Alhamdulillah kita bisa bantu dengan pemasangan listrik, semoga bisa bermanfaat juga. Sasaran fisik berikutnya juga kita membuatkan beberapa titik air, dan memang di Desa Cikuya ini susah mendapatkan sumber air yang bersih, karena rata-rata Desa Cikuya ini tanahnya berupa lumpur dan tanah liat. Terus saya tekankan kepada anggota saya, dalamkan sampai mendapat air bersih. Semoga air itu juga bermanfaat untuk masyarakat Desa Cikuya. Melalui TMMD ke-127 ini, Satgas Kodim 0713 Brebes turut juga melaksanakan program unggulan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Salah satunya adalah TNI Manunggal Air Bersih, yang dimana program ini benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan air bersih. Berbagai penyuluhan juga dilaksanakan oleh Satgas TMMD ke-127 Kodim 0713 Brebes sebagai bentuk sasaran non-fisik yang diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat Desa Cikuya. Program TMMD ini merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI dengan kementerian, kemudian lembaga pemerintah non-kementerian dengan pemerintah daerah. Jadi pada awal tahun ini di wilayah Korem 071 Wijaya Kusuma, kebetulan sasaran TMMD yang 127 ini di wilayah Kodim 0713 Brebes, ini berada di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Ada beberapa sasaran baik fisik maupun non-fisik yang dikerjakan di TMMD di wilayah Kodim Brebes ini. Di antaranya untuk fisik, ini ada pembangunan jalan, yaitu pengerasan sepanjang 1.500 meter. Kemudian ada salah satu program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu Manunggal Air. Di sini kita bangunkan bak penampungan air, di mana juga kita sudah buatkan sumur pompa, kemudian kita tampung di bak penampungan, kemudian nanti ini akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Ini untuk keperluan rumah tangga. Kemudian ada sasaran non-fisik, diantaranya ada beberapa kegiatan, baik penyuluhan bela negara, kesehatan, kemudian pertanian. Kemudian salah satu yang menjadi unggulan di wilayah Kodim Brebes ini, diantaranya adalah memasang listrik. Jadi ada beberapa lokasi, salah satunya di salah satu madrasah, di mana di situ ada sekitar 200 santri atau murid yang selama ini belum terakses listrik. Kemudian ada juga tadi kita lihat ada rumah seorang warga, itu sudah umur 60 tahun, sudah puluhan tahun tinggal, tidak pernah merasakan adanya listrik. Jadi ini juga suatu kegiatan tambahan yang saya kira ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga ada pelaksanaan penghijauan. Ini juga salah satu program unggulan dari Bapak Kasat. Kita bersama masyarakat menanam pohon-pohon keras maupun pohon buah-buahan yang nantinya ini adalah salah satu untuk mencegah bencana alam. Mungkin di daerah-daerah perengan, daerah yang masih terbuka, perlu penghijauan, ada sekitar 10 ribuan bibit tanaman yang nanti kita tanam bersama masyarakat. Kemudian hasil survei sebelum pelaksanaan TMMD dari Dandim melihat di situ masih ada beberapa warga yang rupanya tidak layak untuk dihuni, sanitasinya kurang baik,
dalam program TMMD ini kita bantu untuk melaksanakan perbaikan rumah RTLH ini. Jadi kita bantu dari perapian atap ataupun penggantian, kemudian perbaikan tembok, kemudian ubin, kita keramik, sehingga hasilnya layak untuk ditinggali dan memiliki kualitas kesehatan yang baik. Di samping itu juga ada beberapa rumah yang belum punya MCK, jadi kita bantu dengan program jambanisasi juga, sehingga memang semua kegiatan yang kita laksanakan ini benar-benar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami harapkan untuk masyarakat bisa memanfaatkan yang sudah kita bangunkan ini dan merawat bangunan fisik yang sudah ada ini, supaya nanti masa pakainya lama dan dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk jalur logistik ataupun jalur mengangkut hasil-hasil pertanian, jalur untuk penghubung anak-anak ke sekolah, kemudian jalur untuk evakuasi kesehatan, sehingga apabila ini terawat dengan baik akan berfungsi dan bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Selama keseharian saya sering berkunjung ke warga, sering berkomunikasi, bersosialisasi dengan warga masyarakat Desa Cikuya, dan sering mendengarkan keluh kesah di para warga, terutamanya petani yang untuk akses jalan kurang bagus. Di sisi lain juga dari warga juga masih ada rumah tidak layak huni. Saya juga merasa prihatin, sudah era modern tapi masih banyak masyarakat yang rumahnya kurang layak. Dan juga ada keluhan warga yang berkaitan dengan air bersih. Pada saat musim kemarau itu warga sering kekurangan air bersih. Alhamdulillah berkat doa dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah desa dan komando, akhirnya TMMD bisa terlaksana di Desa Cikuya ini. Enak, warga sini selalu kompak untuk kerja. Setiap malam juga kita dikasih makan sama mereka. Pagi kita berangkat lagi kerja sama masyarakat sini, kompak semua. Kendala di sini kalau pas hujan banjir di sini kan, sungainya dekat, di rumahnya tenggelam semua. Kalau tidak hujan baru kita kerja lagi. Ya saya senang sekali karena membantu masyarakat sini, sama Bu Newi, rumahnya yang dekat sungai banjir terus, kesian. Jadi kita membantu buat rumahnya biar dia tinggalnya nyaman dan rumahnya terlalu dirawat. Kami melaksanakan TMMD yang diselenggarakan dari Kodim 0713 Brebes. Kami melaksanakan TMMD yang reguler yang ke-127 tahun 2026. Pengalaman kami mengikuti TMMD ini, kami membantu melaksanakan tugas di perumahan milik RTLH bergabung dengan instansi samping terutama yang menyelenggarakan yaitu Kodim 0713 Brebes. Kemudian ada kepolisian dari Polres Brebes, termasuk dari warga Desa Cikuya. Kami di sana melaksanakan rehab penggantian genteng, terus pengecatan. Saya merasa bangga dikarenakan saya bisa terjun langsung ke masyarakat. Di sini saya bisa membantu untuk membangun infrastruktur yang dimana kita dapat membantu meramaikan untuk berpartisipasi. Di sini saya juga banyak pendukung, ada dari perangkat desa yang terkhusus masyarakat setempat untuk membantu meramaikan Satgas TMMD pada tahun ini yang bisa dibilang ini reguler. Dan ini akan sangat luar biasa jika pelaksananya berjalan dengan lancar, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk warga Cikuya, untuk bisa dipakailah untuk selama hidup di daerah sini. Kesan saya di TMMD ini sangat berkesan karena kan kami itu mau hujan pun kami terobos, panas kami terobos, dan itu sangat membantu kita itu buat pacu semangat. Masyarakat juga untuk sama-sama membantu kita, dan mereka juga sangat senang bisa bergabung langsung bersama tentara, dan itu juga
membantu semangat kita untuk membangun jalanan di sini. Saya di sini sangat bangga dengan masyarakat di sini, sangat antusias bisa membantu TNI dalam membangun penampungan air serta Angkatan Laut dan Kepolisian serta masyarakat sangat antusias sekali. Jadi kalau saya sangat seru sekali pokoknya, jadi menambah pengalaman saya di sini. Pengalaman saya di sini sangat seru sekali karena masyarakat sangat antusias dalam hal ini, walaupun puasa tapi tetap semangat dalam bekerja dan menjalankan ibadah seperti biasanya. Jadi saya sangat terkesan dengan masyarakat di sini. Kami dari tim Laskef dari Mabesat meninjau pelaksanaan TMMD yang ada di Kodim Brebes, TMMD 127, yang tugas utamanya dari pekerjaan fisik yaitu rubber beton dengan panjang 1.700 meter yang menghubungkan 2 kecamatan dengan 2 desa ya. Ini pekerjaan sudah mencapai dari 100%. Dan pelaksanaannya yang kita lihat tadi juga pas pada saat perjalanan ke sini ini cukup bagus. Yang dalam RAB-nya padahal hanya beton saja. Tapi overprestasi dilaksanakan dilanjutkan dengan pengaspalan. Dan ini semoga nanti akan terus berlanjut jalan ini. Mudah-mudahan untuk berikutnya juga bisa kita lanjutkan. Dari program unggulan TNI AD, yaitu dari program dari Bapak Kasat ini sungguh luar biasa. Yang rencana di awal ada hanya 3 LTLH dari Kodim Brebes bisa melaksanakan sampai 11. Ini sungguh pekerjaan yang luar biasa karena menyentuh langsung ke masyarakat, terutama penghuni yang rumahnya kalau di awal rumahnya sungguh memprihatinkan dan sekarang bisa menempati rumah dengan lebih layak. Kondisi Desa Cikuya, masyarakat kami, masyarakat Desa Cikuya, sebagian besar itu petani. Dengan adanya ini tidak mengurangi rasa hormat kami dari pemerintahan desa karena masih banyak yang berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan TMMD Desa Cikuya yang ke-127. Mudah-mudahan kegiatan TMMD yang ini banyak sekali manfaatnya bagi warga masyarakat Cikuya, terutama dari kegiatan fisik, pengecoran, dan sensit. Ini sudah finishing sensitnya dan ada sebagian yang masih dilaksanakan pengecoran. Kami dari pemerintah desa mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kodim 0713 dan pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, dan masyarakat desa kami, Desa Cikuya, yang antusias untuk mengerjakan pembangunan di desa kita, Desa Cikuya. Mudah-mudahan apa yang telah dibangun ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat kami. Kita semuanya bersyukur bahwa hari ini TMMD yang ke-127 TMMD ini sebagai napas kemanjana komunikasi sosial dari teman-teman TNI yang dilakukan antara TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat sehingga akan membangun jembatan, jalan, dan sebagainya yang itu nanti bermanfaat untuk masyarakat kita. Kami sebagai Gubernur Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas pelaksanaannya sehingga para bupati, kemudian para lurah dan sebagainya bisa berduyung untuk kegiatan TMMD. Program TMMD ini adalah merupakan program kerjasama yang terpadu guna mewujudkan percepatan pembangunan di daerah. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dan saya sampaikan penghargaan yang tulus. Di TMMD reguler ke-127 ini tahun 2026 semua berjalan lancar dengan capaian 100%. TMMD itu adalah sarana membangun komunikasi dan kerjasama antara TNI dengan rakyat sehingga ada kemanunggalan kerjasama yang baik antara TNI dengan rakyat sehingga tercapai nanti ketahanan nasional
Alhamdulillah hari ini penutupan telah kami ketahui ya sangat memuaskan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga TMB ini tidak berhenti sehingga menciptakan sinergi antara masyarakat dengan TNI bekerjasama membangun suatu desa baik itu infrastruktur, kesehatan maupun air bersih maupun pendidikan. TMMD hadir membangun lebih dari sekedar infrastruktur, membuka akses jalan, air bersih, dan fasilitas desa. TMMD mempercepat kesejahteraan, menguatkan ekonomi rakyat, dan menghadirkan harapan nyata bagi masyarakat. TMMD Kodim Brebes sedang membangun berbagai sarana prasarana di Kabupaten Brebes, khususnya di wilayah Cikuya. Masyarakat telah memberikan respon positif, menyambut baik, bahkan berharap program-program TMMD di Brebes ini semakin banyak diperluas karena memang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Brebes. Program TMMD sebagai ide brilian Bapak Kasat dan ini menjadi program unggulan TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia dan di Brebes khususnya juga. Selamat sekali lagi kepada jajaran Angkatan Darat yang sudah menjalankan program yang keren ini. Terima kasih. Orang Brebes berterima kasih, mendoakan lancar dan sukses selalu. Kami yang sebagai masyarakat Desa Cikuya syukur alhamdulillah jalan kami mudah-mudahan nanti sampai selesai yang mengerjakan apa yang suruh kerjanya tidak ada halangan-halungan apa-apa sampai selesai. Semoga rumah ini menjadi berkah buat Ibu Rasib dan semoga nanti Ibu Rasib bisa tidur dengan nyenyak dan tinggal dengan layak dan nggak kebocoran lagi rumahnya. Terima kasih ke Bapak Tentara yang ngebangun rumah saya itu bagus lah. Terima kasih. Makasih saya keluarga saya berumah dibagusin sama TMMD. TMMD adalah pengabdian untuk bangsa, membangun desa, memperkuat persatuan. TMMD satukan langkah membangun negeri dari desa. Dari Brebes untuk negeri.